Tepat ketika itu, si cewek hantu seram itu sudah ada di sebelahnya sambil berkata, "Udah tahu ya." Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para pendengar podcast Kopi Hitam. Gimana kabar kalian hari ini? Masih sehat-sehat aja kan? Jiwa, raga masih sehat? Soalnya kali ini saya akan bercerita tentang keseraman yang bisa bikin jantung bekerja ekstra. Jadi persiapkan mental kalian buat dengerin cerita kali ini. Sebuah kisah nyata yang terjadi di kota Yogyakarta. Tepatnya di sebuah perpustakaan paling besar di kota Jogja. Nama perpustakaannya gak usah saya sebutin ya. Tapi nanti dari cerita ini kalian akan tahu dengan sendirinya. Langsung saja saya mulai membacakan ceritanya. Sebuah kisah nyata yang berjudul Teror di Perpustakaan Kampus. Ditulis oleh Haryo Triaji. Salah satu gedung yang terkenal di bekas kampus saya adalah perpustakaan. Konon katanya, perpustakaan kampus saya ini salah satu yang terbesar di Indonesia. Gedungnya 3 lantai dengan 1 basement yang singgup, apalagi selepas senja. Kampus saya ini terletak di sebelah timur Universitas Gadjah Mada dan masih bertetangga dengan Atmajaya. Di dekat perpustakaan ada lapangan yang cukup terkenal dengan pohon-pohon besar yang tumbuh terawat di sekitar lapangan dan perpustakaan. Bikin suasana senja makin temaram, syahdu sekaligus mengerikan. Dan pengalaman-pengalaman mendebarkan semasa masih kuliah dan menjelang skripsi terjadi di perpustakaan ini. Ketika malam-malam sunyi di basement ditemani oleh makhluk halus yang bagi saya pribadi termasuk hantu seram. Gimana ya? Buat saya hantu seram itu bukan mereka yang memperlihatkan wajah dan sosoknya. Terkadang jauh lebih seram ketika kita hanya bisa mendengar suara-suara. Kayak suara tertawa, berdehem, atau memanggil nama sampai suara-suara yang terjadi karena ada barang yang jatuh. Kagetnya itu sampai bikin sesak napas. Celakanya di perpustakaan ini, hantu seram yang cukup ganggu buat saya gak hanya yang tak terlihat. Pernah terjadi seorang mahasiswa diganggu secara fisik. Sudah muncul secara fisik, ganggu lewat suara lagi. Hingga sebuah kalimat dari hantu seram itu jadi semacam legenda. Kalimat itu berbunyi, "Udah tahu ya." Takutnya itu combo banget. Ketika masih garap skripsi, mau tidak mau, saya baru bisa ke perpustakaan menjelang sore. Setelah selesai kuliah, siang harinya saya harus mengajar di sebuah LSM. Selesai mengajar, saya balik ke kampus untuk mengerjakan skripsi. Tidak ada tempat yang lebih nyaman selain ke perpustakaan. Lantai 2 perpustakaan di kampus saya berisi deretan meja dengan sekat. Jadi mahasiswa bisa mengerjakan banyak hal di sini tanpa terganggu oleh keadaan sekitar. Kalau butuh buku, tinggal menuju ke deretan rak di dekat pintu keluar. Nah, masalah terjadi kalau buku yang dibutuhkan cuma ada di basement. Di lantai bawah tanah ini isinya buku-buku yang bisa dipinjam dengan tema beragam. Dari mulai sastra, eksakta, sampai buku-buku klasik di sisi utara. Bahkan di ruang khusus tersimpan daun lontar dan naskah kuno lainnya. Selain harus naik turun tangga yang lumayan capek,
turun ke basement di sore menjelang senja itu bikin males. Bikin males karena capek dan ada potensi diganggu oleh hantu seram itu tadi. Sore itu ketika sampai di basement, hati saya agak lega karena masih cukup banyak mahasiswa yang mondar-mandir cari buku di sini. Jadi saya bisa santai mencari buku buat bahan skripsi. Beberapa saat kemudian, karena terlalu asyik mencari dan membolak-balik halaman buku, saya tidak sadar kalau hari itu sudah lepas senja. Basement sudah agak sepi. Saya hitung cuma ada 2 mahasiswa di dekat komputer untuk mencari informasi dan ketersediaan buku. Ya, karena belum menemukan beberapa buku yang dibutuhkan, saya masih harus mencari. Salah satu buku yang saya butuhkan adalah buku sejarah yang berada di sisi timur, sisi paling lembab dan dingin di basement. Demi skripsi, saya harus menekan rasa takut dan cemas karena diganggu hantu seram di lantai bawah tanah ini. Sialan, buku yang saya butuhkan tidak diletakkan di tempatnya dengan benar, tidak urut nomor dan sesuai keterangan rak. Rasa tergesa-gesa membuat saya tidak bisa fokus mencari buku. Di rak belakang saya, buku tebal berwarna hitam bertuliskan Karen Armstrong itu tiba-tiba jatuh. Refleks saya berteriak, "Bajigur!" Saya menengok dan melihat buku itu tergeletak di lantai. Bagaimana bisa buku yang cukup tebal itu terjatuh dari rak bagian atas? Padahal sebelumnya saya lihat buku-buku di rak bagian atas tertata dengan rapi. Saya tidak mau ambil pusing. Saya langsung balik kanan mau kabur naik ke lantai 2. Ketika berjalan cepat melewati deretan rak, dari sisi kanan suara kertas disobek mengagetkan saya. 2 kali suara itu mampir di telinga. Selama ini saya cuma mendengar cerita soal keusilan hantu seram di perpustakaan. Petang itu saya yang jadi korban. Sampai di lantai 2, saya segera membereskan beberapa buku di meja dan langsung pulang. Karena cuma mendengar suara, saya jadi berimajinasi sendiri seperti apa wujud hantu seram itu. Esok harinya saya mendengar dari adik tingkat kalau di perpustakaan baru saja ada insiden. Ada yang jadi korban kejahilan hantu seram di perpustakaan. Gangguan ini tidak terjadi di sore atau malam hari, tetapi di siang hari. Ceritanya begini. Saat itu si mahasiswa ini sedang asik mengerjakan tugas di lantai 3. Di lantai ini isinya koran, majalah, dan hasil penelitian. Lantai 3 ini tidak selalu ramai. Banyak mahasiswa yang lebih memilih ke lantai 2 karena butuh buku dan internet. Si mahasiswa ini duduk di meja panjang di dekat pintu. Dari sejak dia duduk, ada seorang cewek yang ikut duduk di depannya. Perawakannya seperti mahasiswa pada umumnya. Dia langsung asik membaca setelah duduk. Si mahasiswa ini belum curiga. Beberapa saat kemudian, si mahasiswa ini mulai merasa ada yang janggal. Di lantai 3 itu masih banyak meja yang kosong. Kenapa cewek ini langsung duduk di depannya? Saat itulah dia teringat dengan cerita gangguan hantu seram di perpustakaan. Untuk memastikan kegelisahannya, kursi yang dia pakai untuk duduk sedikit dia mundurkan. Perlahan, dia menekuk badannya seperti orang hendak mengambil sesuatu dari saku celana. Dan saat itulah dia melihat cewek di depannya itu tidak punya kaki. Saking kagetnya, dia tidak bisa bergerak cepat, gugup. Dia membereskan buku tulis yang digunakannya untuk mengerjakan tugas. Lalu perlahan dia bangkit dari kursi dan menuju pintu keluar. Sampai di sini dia lega, karena si cewek hantu seram itu masih tetap duduk di tempatnya.
Ketika sampai di tangga, si mahasiswa sudah mau berlari turun. Tepat ketika itu, si cewek hantu seram itu sudah ada di sebelahnya sambil berkata, "Udah tahu ya." Kaget, si mahasiswa ini berteriak. Setelah itu, dia pingsan. Mendengar cerita itu, saya langsung berpikir, kalau gangguan cewek hantu seram itu terjadi di siang hari, berarti sore harinya gantian saya yang jadi korban. Duh Gusti, kisah cewek hantu seram itu kini sudah dituturkan ke dalam banyak versi. Beberapa tahun kemudian, saya mendengar adik saya masih kena ganggu juga di perpustakaan. Dia mendengar ada yang berlari di lorong basement. Padahal perpustakaan sudah mau tutup dan posisinya dia sendirian. Kini gangguan yang terjadi di perpustakaan itu sudah jarang terjadi. Atau mungkin saja masih terjadi, tetapi korbannya terlalu takut untuk bercerita. Lalu saya membayangkan, gimana nanti ketika mahasiswa sudah mulai masuk lagi setelah belajar di rumah selama masa pandemi, lalu memutuskan pergi ke perpustakaan. Hantu seram seperti apa yang akan mereka temui di perpustakaan yang sudah lama kosong dan tidak merasakan kehadiran hawa manusia? Selesai. Tuh kan, beneran serem. Saya yakin kalimat yang melegenda itu bakal menghantui telinga para pengunjung perpustakaan. Oke, cukup sekian cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi. Saya Sari, sampai jumpa di cerita selanjutnya.